Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja pada mata kuliah Metode Penilaian Kelas bersama kami kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Hamzah Hidayatullah, Puji Rahayu, dan Rizky Ayu Damayanti akan memulai diskusi tentang indikator dan penilaian dalam prefektif domain hasil belajar. Oke, langsung saja poin A yaitu pengertian indikator penilaian. Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian komponen dasar atau KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup ranah atau dimensi pengetahuan kognitif, afektif, keterampilan, atau psikomotorik. Indikator merupakan perkembangan dasar yang lebih spesifik dan operasional yang dijadikan ukuran untuk menilai keterampilan hasil pembelajaran. Indikator juga merupakan hasil belajar yang lebih spesifik dan terukur dalam satu perkembangan dasar. Yang selanjutnya adalah kriteria penentuan indikator penilaian. Di dalam penentuan indikator diperlukan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, setiap kompetensi dasar atau KD dikembangkan menjadi beberapa indikator atau lebih dari dua. Yang kedua, indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau diobservasi. Yang ketiga, tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah, setara atau lebih tinggi dengan kata kerja dalam KD yang disusun secara bertingkat dari level rendah ke tinggi. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi indikator penilaian. Secara sistematis, semua fungsi indikator hasil belajar dirangkum dalam panduan pengembangan indikator yang dikembangkan oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tahun 2008, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua adalah pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal tetapi lebih tepat. Yang ketiga adalah pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Yang keempat, yaitu pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Yang selanjutnya, ini adalah contoh pengembangan indikator penilaian di MI. Nah, di sini terdapat kolom, yaitu dalam kolom pertama ini ada kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada memahami isi kandungan Quran surat Al-Kafirun, Al-Maun, dan At-Takasur. Nah, di sini yang pertama menyebutkan pokok kandungan surat Al-Kafirun. Atau bisa kita pahami di sini kita menyebutkan arti dari ayat. Oke, yang kedua ini menunjukkan contoh perilaku toleransi antar umat beragama. Ya, kita dapat mengartikan kandungannya apa atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Di kolom kedua ini ada indikator penilaian. Siswa dapat menyebutkan pokok kandungan Quran Surat Al-Kafirun
Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku toleransi antar umat beragama. Siswa dapat menerapkan larangan toleransi dan bekerja sama antar umat beragama dalam beribadah. Nah, indikator penilaian ini adalah kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Nah, di kolom yang ketiga ini ada bentuk. Nah, dalam bentuk ini tersedia tes tulis atau penilaian sikap. Oke, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.